mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikan sil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem niki rungono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang dadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kulo nu berkali-kali diingendikani Bapak untuk ijazah kangge Nggih Hamid, kangge guru-gurune kan sering maos Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, niki kulo terangaken ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai napa nggih tiyang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intine Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi, wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Oke. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena Lata Uzza. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi.
Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi kok. Digale Mustafa menunggu aku hormat Gus Ba. Hormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti spiro. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kula boten republikan, boten Sultan niki maksud kula niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kula baleni malah. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan munwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ni hadis Gusti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu napa lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau napa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima napa? DPR. Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allahus samad. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allahus samad. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allahus samad. Tapi dipakemkan Allahus. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kena muni saya, umpama tenan kowe hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, ndalan lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis kanjeng Nabi hamidullah atau sabaqtu, mboten enten. Semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi napa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berwida dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Itu kau ana bakas manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dekne ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Isih malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kawulaku sing ning neraka jek muji terus. Nggih ngertos Gusti kula nggih jaga. Oh ning neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Lha kuwi tak lebokno neraka cek muji aku. Lho napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jenengan nggih muji. Kula neraka dia mboten enten apa? Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe min ahli nar. Mboten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Napa hubungannya Gusti kula nang neraka mek muji? Ada hubungan. Nek jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi bojo. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Ora gak nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada-qadar. Niku eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten mulang.
Kulo kok bolak-balik matur, kulo berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kulo nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kulo ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa? Mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat untuk jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 apa ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai walam yasbir ala balai falyatu proban siwai wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ra oleh ning bumi. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina la tu'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma yafal dalika yalqa asaman terus yudu wa yakhudhu manan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina agabin apa? Lasa itu ora ono istisna ibad, ora ono ilaman tabah ora. Bang den kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu apa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabil asadid. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi.
Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika terus kula sakniki nggih kula kandhani. Anak kula tesih kelas 1 SD kula latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua, itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau ngerasa teng swarga nggih niki pas mulang, pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika teng hikam wonten lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling kamu hindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenan nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus Ba, saya ini senawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Sangka nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak puses ana koyo pangeran, omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Ane GR kula mbok kiye Gunan wiridan wis 1000 cek PD kula setelah klasmen. Oh, dekne kakean kula. Nek wiridan pengiran hukum kula. Saya mulai ngaji ini mareni ke si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuane opo. Lha pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang macam jen pangeran ngomong uang api hanya kira. Soal sakit uang banyak pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa-apa tonggo dia ini. Hormat untuk umum bin diur. Itu PKI, namun ngeten iki kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis jenenge. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Kowe juga lho, aku mulang kowe ora krono kowe mantune kiai, mergo perintah pangeran wong alim. Untuk kontrak saya dengan Allah mah gitu wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kula bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nek anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ge wong bin dihur. Tebar pesona biar punya daya tarik. Wah, ora nobar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut apa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basira. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai terus. Ora usah bayangno, wah iku makam dur gak dur-duran banyak ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, yaitu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Paham ya? Ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Wong santri udah keseran. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Kowe wis biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean sah. Lah betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontraknya apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar. Makanya lewat ngaji niki, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibut, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo ora sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok sama menteri ini sama kenal